Nah, kita bakal sambil ngobrol-ngobrol eksklusif cabai gendot nih. Pedes. Ini apaan ini, racun? Welcome back to my channel, balik lagi di channel Selice. Dan kali ini akhirnya kita collab lagi, Clarin. Oh my God, setelah bertahun-tahun ya. Iya, terakhir tuh aku collab sama Clarin di Apart. Dan sekarang dia sudah menjadi dokter anti-aging terkenal di Indonesia. Keren banget. Ini Tuhan, puji Tuhan. Ini makanya makanannya sehat Iya, banget jadi ya. aku tuh di chat sama Clarin, "Beb, please." Karena terakhir kali kita tuh collab, kita tuh makan pedes-pedes juga, iya, sambal, pedes-pedes, tapi 80. ayam crispy, ayam goreng yang kayak berminyak, fatty. Dan kalau boleh tahu, kalau makan fatty gitu bikin kulit apa sih yang Bisa. paling menonjol? Bisa bikin inflamasi sih sebenarnya, dan inflamasi itu kan peradangan bikin kita cepet aging gitu. Bikin tua. Betul. Nah makanya nih hari ini aku request yang sehat ke Shelly. Iya. Tapi nggak nyangka sesehat ini gitu loh guys. Jadi let's go. Iya, jadi ini ada sayuran mentah. Jadi semuanya nggak ada yang direbus, dimasak sama sekali. Dan pemeran utamanya adalah Hai. mau masuk, Fabio. Sini Fabio. Mau pangku anti nggak? Pangku onti lah. Ya. Sini ya Ini sama pedes, onti ya. sambelnya pedes. Pedes. Iya, pedes. Ini onti Clarin namanya. Halo Fabio. Terakhir kita ketemu Fabio masih dalam perut. Di perut mama. Di perut mama, ya. Ya. Fabio mau yang mana? Makan yang mana? Sayurnya mau yang mana tuh? Ini warnanya bagus nih. Itu saja. Nih, Fabio pasti suka ini. Kayak blueberry, tapi dia warna hijau dan lebih kecil. Coba makan. Makan punya onti semua deh ya, biar onti nggak usah makan. Kita taruh lagi. Oke. Dan kayak pemeran utamanya yang jadi tren banget sekarang, cabai gendot nih. Wow, jadi nih sesuai cabainya namanya. bener-bener gede banget. Terus rasanya 2-3 kali lipat lebih pedas dari cabai biasa. Katanya loh. Yuk kita buktikan di sini bareng-bareng. Dan ini juga nggak dimasak. Jadi semuanya mentah karena sesuai request dokter anti aging kita yang tidak mau menua seumur hidupnya. Aku salah request sih. Oh my god. Ini sambalnya juga Iya, nggak di- dan ini sambalnya sambal tempong. Sambal tempong. Jadi sambal khas Bali dan nggak berminyak juga. Pedes Karena loh kan itu. dia fresh ya gitu. Jadi sehat juga. Mantap. Semuanya sehat kok. Sebenarnya deg-degan sih saya diundang ke sini ya, saudara-saudara. Tapi ya baiklah. Nah, kita bakal sambil ngobrol-ngobrol eksklusif. Kita tanya seputar karena aku juga nggak mau bisa tua gitu loh. Aku pengen muda selamanya Kita gitu. pengen jadi vampir ya kalau Iya. bisa ya, Bun. Jadi ya udah sambil ngobrol-ngobrol Yes. sambil mukbang. Oke, mau yang mana dulu, Clarin? Enggak tahu. Kayaknya ini dulu deh, selada atau ini deh. Ini amannya sih. Iya, ini aman. Kita yang aman dulu ya. Aku play safe. Oh yaudah aku ini aja. Ya kita beda. Oke. Oh no. Enak juga loh. Sambalnya pedes tapi Puas banget. Tidak. masih aman. Masih bisa. Nah, terus kita lanjut ke lenca ya. Lenca. Oke. Kirain ini beneran kayak blueberry hijau ya. Aku seperti Fabio aja. Nih, Lenca. lenca. Mau dicocol atau langsung? What did you do? Oke. Ini apaan ini, racun? Ini kali ya racunnya Snow White tuh kayak gini kali ya. Pahit banget. Kayak kita harus netralisir deh dengan yang Wah, biasa aku, gitu. Aku selada sih, nggak bisa sih selada. Terus sekarang yang wangi dulu kali ya, kemangi. Kemangi biasa kamu jadiin lalapan nggak? Ya dong, dia kan Iya. kayak untuk
campuran masak kayak so tau gitu, padahal nggak pernah masak. Iya sih, untuk campuran rasa kan bener. Tapi banyak yang nggak mau makan kemangi katanya terlalu wangi, jadi kayak untuk kobokan aja gitu. Tergantung kali ya. Kemarin tuh ceritanya si Mbak gitu kan, jujur ya, lagi masak pepes tahu pakai kemangi dicampur, enak lagi. Iya emang Enak. Oh, pedes banget ya, Mak? Oke, pedes ya. Tapi menetralisir pahitnya tadi lenca sih. Ya, mendingan sih. Tapi kakak aku suka banget lenca lagi. Aku kayak bingung juga. my God. Banget. Siapa yang suka lenca, kalian komen di bawah. Yuk, kita sekarang kemangi. Oke, kemangi. Ih. Level berapa sih ini? Aduh. Wangi. Wangi banget. Ya Allah. Next time aku nggak akan request makanan sehat. Bye. Next time nggak apa-apa yang crispy ya, ayam nggak apa-apa. Ini apa ya? Ini kita sekarang Lelenya aja boleh nggak lele? Tolong. Aduh. lirik makanan yang lain. Ada lele goreng, ada ayam goreng. Enggak, itu nggak sehat, Clarin. Makan ucapan sendiri. Nah, sambil aku tanya pertanyaan ya. Jadi ini kan pedes ya. Jadi banyak yang percaya kalau makan pedes itu bikin jerawatan. Itu bener atau nggak sih? Kayak sebenarnya kalau untuk pedas sendiri belum ada studi yang betul-betul membuktikan bahwa makanan pedas itu langsung menyebabkan jerawat. Gitu. Jadi yang bikin jerawat itu sebenarnya makanan yang manis. Oh gitu? Gitu, benar. Itu Tapi benar kalau banget. gorengan kan biasa kalau kita makan pedes tuh biasanya sama ayam goreng. Pokoknya kita kan biasa yang berminyak dicampur pedes tuh cocok banget. Nah, apakah itu yang bikin jerawatan, yang berminyaknya? Nah, lebih tepatnya lagi kalau berminyak ke jerawat itu masih setengah-setengah ya. Yang pasti makanan yang digoreng banget, yang minyaknya itu digoreng, itu radikal bebasnya tinggi, oksidatif stresnya tinggi. Artinya saya kepedesan, bukan? Artinya, ingusan loh. Artinya dia bikin tubuh itu inflamasinya lebih tinggi. Nah, kalau inflamasi tinggi otomatis semua di badan kita itu, maksudnya nggak semua banget gitu ya, tapi level peradangan meningkat termasuk di kulit. Nah, salah satu penyebab jerawat adalah Peradangan itu? peradangan gitu. Jadi sebenarnya bukan direct cause ya. Ada apa, pemicu Ya, semacam kayak gitu. Itu gorengan dan lagi bukan cuma masalah jerawatnya aja, tapi kan gorengan itu sendiri kolesterol. Terus ya itu radikal bebas dan segala macem gitu. Nah, tapi kan sambal itu kan dari cabai kan ada vitamin C-nya. Nah, itu bagus kan buat kulit sebenarnya. Nah, tergantung nih berapa miligram dan berapa yang bisa kita konsumsi dalam sehari. Mungkin kalau dia tuh kayak bisa banyak gitu ya cabainya, ini kayak satu gini ya. Tapi kan nggak semua, tapi kan ada pilihan lain yang lebih delicate lah di lidah gitu ya selain Jadi dari cabai bagus untuk kulit. Kalau itu kita nggak bisa memastikan ya bagus atau nggak untuk kulit. Tapi yang pasti gorengannya itu, gorengan yang berlebihan kata kuncinya berlebihan. Terus cabenya kan kadang di sambal sama minyak juga gitu kan ya. Jadi itu yang ya itu sih yang kalau bisa inflamasi. Inflamasi. Tapi ya makanya selagi kamu skincare rutin, terus udah gitu kayak olahraga juga oke. Diimbangi sama makan sehat seperti ini. Oke lah gitu. Seger banget. Bun, ini cabenya kapan habisnya ya Bun ya? Aduh, ini harus habis gak sih? Challenge ini harus habis gak sih guys? Nggak, karena ngundangnya dokter bukan muku banget, jadi nggak ada. Oh, makasih loh. Dia pengertian sekali. Main aman nih. Ketahuan. Nah, tapi kan tadi aku nanya, gorengan tuh bikin jerawatan atau enggak? Nah, tapi kalau gorengan itu kan berminyak. Udah pasti dong bikin kulit berminyak tuh, bener nggak? Jadi gorengan jadi bikin berminyak gitu. Nah, kalau itu enggak. Jadi enggak langsung. Oh iya? Enggak langsung. Yang lebih bikin kulit berminyak itu adalah kalau kamu lagi masak makanan yang berminyak, panas, uapnya dia akan kena ke udara. That's why kalau misalkan lagi masak gorengan segala macam, pasti sekitar ikutan greasy ya nggak sih? Including your skin. Nah, bayangin itu kena ke kulit kamu, it can clog the pores, kayak nutup pori, nyumbat pori. Jadi dari situ, even secara apa ya, kita bilangnya mekanik ya berarti ya, maksudnya langsung gitu loh kena ke wajah. Nah, itu bisa gitu. Berarti beserta yang emang lain-lain. kalau mau awet muda, cantik, mending ada yang bantuin masak gitu.
Bener sekali, ada yang bantu masak ya kan, udah kita nggak usah mikir masakan sehari-hari. Bantuin jaga anak. Betul, bantuin bersih-bersih. Betul, bantuin nyuci, bantuin kerja ya kan, gitu. Itu sih. Bantuin kerja itu suami. bener. Ya udah stop main aman kali ya. Tidak. Timun. Oh no, oke. Itu gede banget lagi. Gimana sih orang cara makan timun gak pakai di? Kamu kok bisa ya? Kamu makan digini aja biasa gitu. Iya. Begini yang baik. I don't even know. Oke. Ah gila. Beb, ini pedes banget sih sumpah. Aku bisa selamat gak ya dari sini hari ini? Nasi tembong tuh emang bener-bener Wah parah sih. ciri khasnya sambalnya pedes banget kan. Parah sih. Pokoknya kalau sampai besok aku WA kamu kayak Aku muris-muris hari ini. Pura-pura nggak denger. amit doang, amit. Enggak. Oke. Tapi ini kan nggak mengandung micin sama sekali, Beb. Yang kita makan. Benar. Nah, micin tuh bikin cepet tua dan mati nggak sih? Kalau pertanyaannya kayak jelek banget ya. Iya. Itu bener nggak? Kalau itu fakta nggak? Surprisingly belum ada studi yang ngebuktiin itu. Kalau memang benar-benar MSG itu bikin you age faster. Itu belum ada. Doesn't mean that you are allowed atau kayak you are recommended to eat MSG too much gitu loh. Karena kan gimana pun dia asin ya. Juga gitu. Kemudian dia ada mengandung garamnya juga kan namanya monosodium glutamat. Jadi ada sodiumnya juga. Tapi sodium itu bisa bikin muka bengkak. Bener nggak? Wajah bengkak gitu. Kan kadang kayak gitu ya kalau makan. Gak cuma wajah bahkan sebenarnya, tapi badan juga. Karena apa? Garam itu mengikat cairan. Garam itu mengikat cairan. Jadi kalau misalkan, makanya kalau misalkan cewek-cewek ini mau mens dibilang kurangin asupan garamnya, itu sebenarnya supaya kita nggak makin bengkak. Hormon estrogen progesteron kita aja udah lagi fluktuatif, bikin kita kayak lebih menahan cairan ya. Terus kalau makan yang makan yang asin-asin, garam-garam, retensi cairannya lebih gede lagi. Termasuk MSG juga berarti. Salah satunya MSG, walaupun tidak seretensi yang sodium natrium full. Oh gitu. Jadi boleh diganti MSG kalau lagi halangan. Lebih baik pakai jamur kali ya, lebih baik pakai jamur kali ya. Kalau kalau bertanya dokter anti aging ya kan. Kalau jamur itu mendingan berarti. Mendingan dong, kan dia lebih alami kan. Enak lagi kan dari jamur gitu loh. Iya, dan ini rasanya enak juga loh. Iya. Nah, Clarin, jadi kita lanjut aja sekarang ke pemeran utama vlog ini. Biar kamu lebih tenang, aku cobain yang merah. Cabai gendot. Kamu yang hijau aja nggak apa-apa deh. Biasanya yang gede-gede nggak terlalu pedes. Oh gitu ya, oke. Ini ngomongin cabai kan? Iya. Oke. Baiklah. Ops. Kami aja lompat loh. Nih guys, coba. Cantik banget ya cabainya. 1, 2, 3. Nggak usah dicocol dulu. Nggak usah kan? Nggak usah. Aduh Tuhan, aduh. Oh. Ih, lebih pedas nggak dimasak. Oh no. Am I gonna get out of this alive? Setengah live. Take out my life. Pedes nggak yang? Gila sih, pedas itu kayak menusuk ke jiwa, tau gak sih? Iya. Kayak Kalau maksudnya ini kayak jauh udah- lebih pedes yang warna merah. Wah gila sih. Jangan kasih aku yang itu ya, no. Bahkan Sekarang ini aku tuh mau coba yang hijau. Kalau kali aja yang hijau aku bisa menelan. Tadi yang merah bener-bener. ya, aku nepuk tanganin aja ya. Semangat. Oke. Gak ada apa-apa ya. Lebih kemakan bener. Beda level sih ya. Beda sih ya kayaknya ya. Ini udah. Oh my god, you really eat that? Iya, aku udah makan yang udah dimasak itu lebih nggak pedas. Tapi ternyata yang mentah tuh bener-bener mengelilingi lidah gitu, kayak kebakar gitu. Kebakar, iya bener-bener itu tuh. Kayak rasanya tuh kayak udah bukan pedes lagi loh. Iya kayak nusuk gitu. Teksturnya kayak paprika, tapi aku better sih yang warna hijau ini. I cannot take this anymore, like it's pemeran utamanya cukup. Dia aja pemeran utamanya ya.
kita lanjut tanya lagi. Aku suka banget mie instan. Sampai aku dijulukin ratu mie instan. Yes. Oke. Dan katanya kalau kebanyakan makan mie instan tuh efeknya macam-macam banget ke kulit. Jadi kayak cepet tua, wajahnya bengkak, jerawatan dan lain-lain. Itu bener gak sih? You're not gonna like my answer. Tapi gimana dong ya? Kan aku harus memberitahu yang ini ya, bukan menyenangkan hati dia. Oh ya, jadi satu, mie instan itu banyak banget zat aditifnya. Bukan adiktif, beda. Oh, beda. Aditif, additional, additive. Oke. Nah, itu artinya tambahan-tambahan, kemudian natriumnya juga dia tinggi banget. Dalam satu bumbunya dia yang dituang semua itu kan natrium, MSG itu tinggi banget. Nah, jadi tadi kita bicara kalau natrium apa? Bikin bengkak, retensi juga. Oke. Iya, benar-benar bengkaknya terus. in another word ya. Terus udah gitu ada bahan pengawetnya juga. Jadi itu sebenarnya paket komplit ya? Paket komplit. Dan dia tuh instan gitu loh. Jadi kan kita semua tuh ini ya, kalau bisa menghindari yang instan gitu ya. Karena gimana nih, apakah dia akan tetap menjadi ratu mie instan? Tapi nih salah nih, udah gini. Dia udah tahu jawabanku tuh bakal kayak gini, makanya dia tuh menghukum aku pakai sambal ini, tau gak guys? Gitu sebenarnya kayak gue hukum loh gitu. Aduh, tapi iya. Jadi kalau bisa sih sekarang kalau aku sendiri di rumah sama di keluarga aku kayak kita ngurangin yang apa tuh istilahnya fast food ya, kayak gitu, yang cup noodle misalkan kayak gitu ya, atau mie instan kayak gitu dikurangin sih. Kayak seminggu kayaknya nggak nyampe sekali deh. Jadi mie instan tuh termasuk fast food? Not necessarily fast food, tapi processed food. Processed food. Yes. Oke. Jadi processed food tuh emang nggak sehat untuk kulit ya? Nggak cuma untuk kulit tapi untuk seluruh badan. Tapi kan ini aku nanya ke dokter anti aging Betul. gitu ya. Nah, anti aging itu juga nggak cuma kulit loh. Oh ya? Anti aging itu seluruh badan. Emang pas kita menua kulit kita doang yang menua? Enggak. Kita makin gampang pikun, otak menua. Mata makin lama jadi katarak, itu mata menua. And then your bone osteoporosis itu juga penuaan tulang. So anti aging. Are you okay? Udah duluan. Iya, jadi tadi sampai mana ya? Bener itu. Jadi anti aging itu nggak cuman sekedar di kulit aja. Siapa yang mau treatment ke klinik kalau dia ginjalnya aja rusak? Siapa yang mau treatment ke klinik kalau mau jalan aja susah? Gak mungkin dong mikirin luarnya kalau dalamnya aja perlu direvitalisasi gitu loh. Kayak gitu sih intinya. Nah, terus aku kan sekarang lagi tren banget makanan kayak sweet gitu ya. Kayak ada keju tuh, bentuk cheesecake bentuk keju. Terus habis itu bentuk keju. Cheesecake bentuknya keju yang bolong-bolong kayak oh my gini God. gitu. Nah, terus kemarin sempat coklat Dubai. Nah, ya coklat Terus Dubai. habis itu sempet apa kue-kue jajanan basah gitu. Pokoknya manis-manis semua itu lagi naik daun. Bika Ambon gitu-gitu. Nah, setiap kali aku mukbang makanan semua itu, kulitku breakout tuh ada hubungannya atau enggak sih? Exactly, nah itu dia. Jadi sebenarnya makanan yang manis-manis itu dia akan memicu namanya IGF-1, insulin like growth factor 1. Dia akan memicu insulin juga. Dimana ini akan mempengaruhi inflamasi sama produksi sebum atau minyak wajah. Jadi nggak heran, dan ini emang udah banyak banget studinya sebetulnya kalau actually yang bikin muka breakout itu bukan yang lebih ke gorengan, tapi lebih ke manis-manis gitu. Dan termasuk beberapa orang yang sensitif sama susu, dairy products, termasuk kayak keju, apa lagi tuh, kalau yogurt enggak sih, yogurt tuh karena dia fermentasi dia probiotik jadi lebih kesehat sih ya. Gitu, jadi produk-produk turunan susu itu, ya Allah ini sumpah gak fokus loh aku edukasi nih loh, perut aku ini udah kroncok kayak gitu loh. Iya loh. Tapi itu orang-orang yang laktos intoleran, soalnya editor aku tuh kan laktos intoleran. Sama aku juga. Oh, itu tuh nggak cuma ke pencernaan tapi bisa ke kulit juga. Berarti mungkin dia juga sensitif sama susunya itu sendiri. Gitu. Jadi badannya nggak bisa nerima aja gitu. Tapi ya iya benar intinya karena kadar gulanya itu sendiri ya. Tapi kalau emang harus makan makanan kayak gitu ya. Ini aja ternyata belum masuk mulut loh ini loh. Iya, kalau harus makan makanan begitu gimana? Kalau harus, kan aku pekerjaanku makan begitu. Paham, nah, betul. Itu gimana dong? Aku harus gimana? Berarti kamu bisa imbangi dengan kalori outnya. Jadi dipakai gulanya, gitu. Dipakai gulanya, atau kamu bisa kayak minum, tahu okra nggak? Dia tuh kayak bisa bantu nurunin gula darah juga loh. Gitu. Jadi tinggal kayak jadi resep masak nih. Jadi okra dipotong-potong, terus direndam ke air,
didiemin semalam, masukin kulkas, nanti dia airnya akan jadi berlendir gitu. It worked for my mom and for my grandma karena mereka gula darah tinggi. In fact my grandma diabetes ya. Jadi itu kayak bisa bantu menurunkan gula darah. Karena gimana, maksudnya mau nggak mau kan kalau kerjaannya begitu ya. Iya. Ya. Olahraganya juga dibanyakin. Karena apa, Beb? Olahraga kan pakai gula. Gym bagus ya berarti. Bisa diimbangi lah. Gym oke banget. Nah, ngomong soal gym, banyak orang tuh kayaknya fokus ke kardio. BTW ini di sini ada sayur ya. Ini aku nggak ngomong doang, tetap makan ya guys. Tetap disiksa ya guys. Nah jadi tergantung dari goalnya apa. Tapi better combine kardio dengan resistance training atau angkat beban. Banyak cewek-cewek yang mikir kayak gue takut badan gue gede, kalau misalkan angkat beban. Takut. Gak segampang itu. Really, kayak untuk cowok bisa bentuk badan kayak gitu dia bertahun-tahun, bahkan ada yang pakai suntik-suntik. Iya, steroid, testosteron dan lain sebagainya. Apalagi kita cewek, hormon itu nggak sama. Secara biologis juga ototnya nggak sama. Bahkan in fact, seperti yang mungkin kalian pernah lihat videonya Aderai nggak sih yang ngomong soal kalau latihan otot bikin tulangnya jadi lebih kuat. Nah itu benar. Jadi latihan otot ini bisa mengurangi resiko osteoporosis nantinya karena bone mass density kita atau kepadatan tulang kita tuh jadi lebih padat, jadi lebih nggak gampang rapuh. Makanya kalau orang-orang bilang kayak umur 30 nabung otot, itu bener banget, emang harus kayak gitu. Nah sebelum aku ke pertanyaan terakhir nih, kalian tenang, udah pertanyaan terakhir ya. Kayak ada yang namanya nih pete kan. Dan ternyata Clarin belum pernah makan pete sama sekali. Ini seru banget sih. Iya, jadi ini kali pertama kamu makan pete. Tapi nggak dimasak lagi. Aku sih suka pete yang digoreng atau nggak direbus. Kan bukannya bikin kayak ada aroma gitu ya? Iya, ada aromanya. Terus kalau nggak dimasak sama dimasak aromanya beda nggak? Kayaknya lebih strong yang nggak dimasak deh. Kayaknya gitu deh. Nggak tahu, dan lebih pahit katanya kalau nggak digoreng gitu, nggak dimasak. Nah ini aku udah kupasin. Nih kamu boleh kupasin ininya. Ntar kita cek dulu ini ada uletnya atau enggak. Cara ngupas itu gimana? Caranya dikeletek aja. Iya. Dalamnya bisa ada uletnya gitu? Bisa, tapi ya gitu. This is amazing, you can do that. Wow, tuh. Tapi ini kayak bagus deh, nggak ada apa-apa. Coba, tapi dicek dulu. Beb, kayaknya harus dicek. Tiba-tiba surprise ya kan. Tapi nggak berarti kan dia sehat, nggak pakai pestisida. Itu masih nggak gitu juga. Ya sebenarnya lumayan sih kita dapat tambahan protein dari ulet ya. Terus gimana sih? Terus caranya dibagi dua gitu biar ngelihat isinya ada ulat atau enggak. Dibagi dua gini nih. Nah gini. Wah nggak ada, ini bagus banget. Emang uletnya nggak ada bisa di dalam dagingnya gitu? Nggak, biasanya ada lubangnya. Gimana cara bagi duanya tadi? Nih gini nih. Tuh, set gitu. Good luck. Oh tidak. Kalau kayak gini belum bau. Baunya tuh pas dimakan. Jadi ini tuh kayak kuaci gitu kali ya, bukan? Kayak kuaci nggak sih ngebukanya? Kuaci mah nggak begini. Oh ini bisa guys. Weh. Bagus nggak? Bagus tuh, bagus. Ini bagus. Ini apa nih? Ini nggak usah dimakan, yang satu sisi ini aja. Nih. Mau dicocol untuk mengurangi rasa atau nggak tahu sih. Oh no. Gue cocol aja deh, aku takut. Ya, let's go guys. Pete mentah. Ya udah, aku nggak usah cocol deh, udah cukup menyiksa diri. Oke, cobain. Coba kamu gini. Gitu coba. Coba. Sumpah nggak bawa pete. Nggak bawa, gimana ini? Enak. Ternyata tetap enak, tapi nggak pahit kalau misalnya nggak digoreng. Ayo, Clarin pasti bisa. Ini nggak sepahit lencak. Ya udah dihabisin. Bau banget ya Allah, bau pete. Ini sebenarnya video apa sih ini? Video makan sehat. Ya Allah, kayak bau mulu nyokap gua. Enggak, maafin aku, maafin ya, Ma. Jadi pertanyaan terakhir. Oh ya, tadi kan katanya aku nanya mie instan. Terus kamu ada nyinggung-nyinggung fast food. Betul. Nah, aku tuh ngerasa kalau aku habis mukbang fast food, besokannya kulitku tuh jadi kusem.
Padahal aku tipe yang berminyak gitu loh. Jadi malah kayak kusem, agak kering gitu tuh bener atau enggak? Atau kayak cuma sugesti Ya. gitu. Oke. Jadi kalau fast food itu sendiri satu dia udah proses food juga, ya kan. Fast food ini kan banyak, tapi yang kayak gimana sih yang kayak dalam kemasan kah atau yang kita beli junk food cepet gitu. Nah, dia udah proses food, udah pasti garamnya tinggi. Zat aditifnya juga tinggi, dia diolah dan kita nggak tahu dia sempat ada disuntik hormon atau enggak nih. Aku kebayang kayak ayam gitu kali ya, atau daging jarang sih, tapi ayam kayak gitu ya. Nah, intinya kalau kita memasukkan ke badan sesuatu yang sebenarnya bukan dibutuhin oleh badan kita, dia akan susah nih untuk bikin kulit tuh jadi glowing gitu. So, yes, memang pasti akan ada pengaruh juga. Selain itu dia digorengnya pasti dengan temperatur yang tinggi banget, ya kan? Yang nyampe dicemplungin ke dalam minyak, tau gak sih? Nah, itu tuh radikal bebasnya banyak banget guys. Oksidatif stresnya tuh banyak banget. Dan radikal bebas tuh gak hanya bikin tuanya tuh gimana sih gitu ya. Dia bisa bikin keriput, dia bisa bikin kusam, dia bisa naikin inflamasi, bisa bikin jerawat juga, contribute to jerawat juga. Jadi banyak banget sebenarnya. Dan kalau dia kadar garamnya tinggi, dia makin lama dengerin gue kayak makin oh no, should I quit this job gitu. Bikin mukanya tuh ngeri gitu dengar jawaban. Tapi katanya boleh diimbangin dengan yang lain. Boleh, bener banget gitu. Nah, jadi memang tentunya ya tidak sebaik itu untuk kulit gitu sih. Berarti seminggu sekali boleh ya kita makan begini bareng-bareng. Kamu undang yang lain gimana? Seminggu sekali gantian kali ya gitu. Buat apa? Penyeimbang gitu. Iya. Bener gak sih ada yang namanya detox? Kalau misalnya kita udah makan jorok banget terus kayak kita detox tuh bener gak sih? Atau harus dijadiin lifestyle sebenarnya? Jadi di detox tuh sia-sia gitu. Definisi detoxnya kayak gimana dulu? Ya kayak gini, misalnya seminggu sekali aku makannya begini. This isn't detox, I think. Nggak serius. Detox itu kayak lebih ke mengistirahatkan pencernaan kita. Jadi misalkan kamu intermittent fasting, atau kayak oke, aku sebulan sekali puasa 24 jam hanya minum air. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi kayak mengistirahatkan badan kita, karena setiap kali kita makan, badan kita tuh ngeluarin enzim untuk memproses makanan itu. Nah, makanya kalau bisa disarankan, makanlah makanan yang bukan hanya nguras enzim, tapi ngebalikin enzimnya. Salah satunya ya kayak begini-begini ini. Walaupun nggak harus savage ini ya gitu maksudnya. Kayak gitu, jadi kita restore lagi istilahnya gitu. Sebenarnya mukanya udah kayak salahnya dikit. Akhirnya Clarin, aku udah puas banget sih nanyanya. Dan walaupun jawaban kamu agak kontra sama yang aku lakukan sehari-hari, tapi nggak apa-apa, untuk ilmu aku aja dan kalian. Please tetap nonton Sally Chat sambil makan. Harus dong, harus. Karena referensi foodnya luar biasa banget loh, Shelly. Dan oke, guys, thank you Clarin. Thank you so much for watching buat Lovers. Dan bye, see you on the next video. Kalau kalian mau aku collab lagi sama siapa, kalian komen di bawah. Bye. Bye. See you on the next video.